Rakyat yang bahagia tidak suka kalau diperas-peras, tidak suka dipungli-pungli, tidak suka pajaknya seenaknya dinaik-naikin, ya kan? Mana nih yang oke gas? Kali ini kalian oke mencret. Kenapa bang? Oh, iyalah, pada mencret dah mendengar kabar berita rakyat lagi sial mendengar kenaikan PPN 12%. Mana nih peliharaan Mulyono dan pendukungnya Bapak Prabowo? Mana nih suara kalian? Komen dong. Gimana guys? Sudah terbuktikan omon-omon Pak Prabowo? Kita ingat pada saat sebelum pemilihan Pilpres, Pak Prabowo secara tegas mengatakan dia tidak akan pernah memberatkan rakyat Indonesia, dia tidak akan seenaknya menaikkan pajak. Tapi pada akhirnya, hari ini pajak naik drastis, dan bahkan pajak sepeda motor sampai 66%. Nah, saya kira semakin membuat rakyat sangat pusing dibuat oleh pemerintahan Pak Prabowo ini. Nah, inilah hasil pilihan kaum 58%. Seharusnya kaum 58% jangan bersembunyi, ayo keluarlah. Mari kita berjoget bersama, oke gas, oke gas. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut dulu ke videonya, bagaimana komentar-komentar para netizen atau sindiran-sindiran lucunya terhadap Pak Prabowo dan juga Mulyono yang semakin kesini semakin harga dirinya diinjak-injak oleh rakyatnya sendiri karena ulahnya sendiri. Terlebih lagi Pak Prabowo yang semakin kelihatan bahwa betul-betul gaya kepemimpinannya tidak jauh berbeda dengan Mulyono. Langsung saja ke videonya. Ada nih sebuah negara yang pemerintahnya negara itu mana tuh bang? Beraninya cuma naikin pajak rakyat, beraninya cuma galakin rakyat aja. Tapi pemerintahnya itu nggak berani galakin koruptor, nggak berani sita para aset-aset koruptor, nggak berani berantas korupsi, nggak berani ngesahin RUU perampasan aset para koruptor, nggak berani ngurangin tunjangan-tunjangan para pejabatnya. Padahal negaranya belum maju. Ada yang bisa tebak asal negaranya? Ketika masih cuti, Wali Kota Azlau. Kelihatannya sih nggak susah-susah amat ngatasi banjir dan macet Jakarta. Nyindir Mulyono nih. Ketika udah jadi Gubernur Kajarta. Banjir dan macet Jakarta akan sangat mudah diatasi ketika saya jadi presiden. Ketika udah jadi presiden. Pemindahan ibu kota adalah solusi paling tepat untuk atasi banjir dan macet Jakarta. Pak Prabowo, Mas Gibran, udahlah, nggak usah bagi-bagi susu buat anak saya, nggak usah juga bagi-bagi catering makan siang gratis buat anak saya, nggak usah. Yang penting nggak usah naikin pajak 12%. Percuma bagi-bagi susu, bagi-bagi makan siang gratis, ujung-ujungnya pajak naik 12%. Anak-anak udah dikasih susu, dikasih makan gratis, minta duit juga ke orang tua. Sama aja, pusing. Not only talk the talk, we talk the talk. Not only talk the talk. Nah, setelah dipecat dari PDIP, satu keluarga itu, pendukungnya coba support banget partai. Mampu nggak dia membangun partai? Dan tidak punya pengaruh apa-apa juga. Jangan buat partai. Saya Inggris saja nggak bisa. Saudara, kesehatan nggak bayar. Subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Udah banyak. Jadi saya setuju, kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Iya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar.
Bener-bener nih si Grandang. Lu Admin pikir Gerindra. orang tuh cuma butuh makan sembako apa? Barang-barang di kamar mandi emang bukan kebutuhan pokok itu. Sabun, sabun mandi, sabun muka, odol, sampo, alat pencukur jambang. Emang bukan kebutuhan pokok itu. Belum lagi yang cewek nih, kalau datang bulan butuh softtek, tiap hari mesti ganti. Emang beli cuma satu doang, dicuci pakai lagi gitu. Kucing juga butuh makan, kucing Asia lagi. Gue mau pantun nih, buah semangka, buah kedondong. Kenapa PN? Tanya Meta, ini apa nih? Ayo Meta. Pajak nih. Oke gas. Oke gas. Aduh, Meta aja ngerti loh. Pajak kendaraan naik 66. Oke. Ini asli apa editor sih? Aduh, bahaya. Mulia nih. Dibawa pulang tuh ke Solo 11 triliun. Mobil. Sebenarnya bukan kenaikan, tetapi 66% itu adalah tambahan pajak yang namanya option PKB. Bukan kenaikan, tapi penambahan. Keluarnya Undang-Undang Nomor 1. Nah, ini seluruh Indonesia sama. Nah, jadi kebijakan tambahan option pajak ini bukan kebijakan pemerintah daerah, tetapi kebijakan daripada pemerintah pusat. Berapa tadi, Pak? 66% dari pokok pajak yang dibayarkan. Nah, bisa bayar pajak sepeda motor sebelumnya 100.000. Kemudian dengan adanya option PKB ini, maka dari 100.000 itu ditambah menjadi 66%, sehingga 66.000 kan. Nah, jadi di 2025 tanggal 5 Januari nanti, nah masyarakat membayar pajaknya 166.000. Itu bukan kenaikan pajak, tetapi tambahan pungutan. Nah, tambahan pungutan ini adalah amanah Undang-Undang 1 tadi kan. Nah, yang 66% ini adalah untuk pemerintah kabupaten kota. Berarti bukan dari daerah lah. Bukan dari daerah. Bukan untuk hanya di Kalsel, tapi bukan seluruh Indonesia. Itu Jadi bukan kenaikan namanya, tapi ada option PKB dan BBNKB. Option itu adalah tambahan pungutan pajak. Nah, ini untuk kabupaten kota. Nah, jadi ini kebijakan pemerintah pusat yang Gimana guys? Menurut kalian terkait dengan apa yang menjadi penjelasan Bapak yang di video terakhir, bahwa sebenarnya bukan kenaikan pajak 66% buat pajak motor ya, tetapi penambahan pajak. Ya Allah, gini amat jadi warga Konoha. Penambahan pajak ataupun kenaikan pajak, apa bedanya? Coba. Mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama menguras kantong rakyat Indonesia, meskipun beda penyebutan, penambahan ataupun kenaikan pajak. Saya kira semakin kesini rakyat semakin sangat-sangat dibodohi oleh para petinggi negara ini. Bukannya dibuat cerdas, dibuat sejahtera, malah yang ada dibuat semakin bodoh. Aduh, parah. Nah, sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama dan cukup konyol apa yang dilakukan oleh netizen. Ledekan-ledekannya terhadap Prabowo dan juga Mulyono betul-betul sangat memalukan. Baru terjadi di eranya Mulyono dan juga Prabowo. Sebelum-sebelumnya tidak pernah seperti ini, karena kita tahu sendiri bahwa
kerusakan demokrasi, kemunduran negeri ini segala aspek, baik itu perekonomian dan pendidikan dan sebagainya, itu hanya terjadi pada eranya Mulyono dan juga Prabowo saat ini. Bahkan saat ini mungkin tanda-tandanya semakin parah dari apa yang dilakukan oleh Mulyono. Sangat miris, dan entah sampai kapan hal-hal yang seperti ini terjadi di negeri kita. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.